Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Dwi Tristanto dari SMK Negeri 1 Gelagah, kelas 11 DPIB 2 absen 3. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sih kronologis bangsa Jepang menduduki Indonesia. Baik, pada tanggal 8 Desember 1941 merupakan sejarah awal masuknya Jepang ke Indonesia, yakni ketika pasukan negeri Sakura berhasil menyerang Pearl Harbor. Pearl Harbor merupakan pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Dan pasukan negeri Sakura berhasil menghancurkan basis militer Amerika termasuk di Filipina. Selanjutnya, Jepang memperluas basis militernya ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan untuk mendapatkan bahan industri perang. Kemudian pada tanggal 11 Januari 1942 merupakan pendaratan Jepang ke Tarakan, Kalimantan Timur, dan Jepang langsung menduduki kota tersebut. Juga dengan cepat Jepang memperluas kekuasaannya ke kota-kota sekitar, yakni pada tanggal 24 Januari 1942 di Balikpapan, 29 Januari 1942 di Pontianak, 3 Februari 1942 di Samarinda, dan 10 Februari 1942 di Banjarmasin. Kemudian pada tanggal 28 Februari 1942 merupakan pendaratan Jepang di Teluk Banten dan di Eretan Wetan Jawa Barat, juga di Jawa Tengah, yakni tepatnya di Kragen. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 merupakan momen yang dimana Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan menyerahkan Indonesia kepada Jepang untuk dikuasai. Setelah itu, rupanya rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan sangat senang. Karena kala itu, rakyat Indonesia menganggap Jepang sebagai, yakni yang pertama adalah saudara tua, karena sama-sama tinggal di Asia. Yang kedua, dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda. Dan yang ketiga, terdapat ramalan Jayabaya, yakni tentang kedatangan kulit kuning yang akan mengusir bangsa kulit putih. Di sisi lain, pemerintah Jepang menyebarkan beberapa propaganda berupa yang pertama adalah memperbolehkan berkibarnya bendera merah putih. Yang kedua, memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, gerakan 3A. Gerakan ini berbunyi Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Selanjutnya, propaganda yang keempat adalah mendirikan beberapa organisasi yang bertugas hal-hal untuk Indonesia merdeka. Dan propaganda yang kelima adalah memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Padahal, semua yang dilakukan Jepang itu adalah untuk menggunakan rakyat Indonesia yang masuk dalam organisasi militer dan semi-militer untuk ikut berperang melawan Amerika Serikat dan sekutu. Di sisi lain, dalam perkembangannya, Jepang justru memperlakukan rakyat Indonesia dengan semakin kejam. Pelaksanaan kerja paksa Romusha merupakan contoh dari kekejaman tersebut. Selama kurang lebih 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Hingga akhirnya, pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutu tanpa syarat, dan pada momen ini pun
dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kronologis bangsa Jepang menduduki bangsa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.